Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah saat ini kita berada di Desa Silo Baru, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di kawasan hutan mangrove yang dikembangkan oleh kelompok tani di sini. Nah, ini dulunya tidak seperti ini. Nah, sekarang sudah menjadi hutan mangrove yang sangat lebat dan bisa jadi tempat habitat mangrove yang sangat luar biasa dan menjadi tempat tujuan wisata. Nah, hari ini kita coba bertanya-tanya tentang sejarah tempat ini dan melihat keindahan tempat ini. Ayo teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah saat ini saya bersama dengan Pak Paimun JB. Beliau adalah tokoh yang menginisiasi pembangunan atau pertama kali penanaman hutan mangrove di sini ya Pak. Iya. Nah, di sini kita mau tanya-tanya beliau karena beliau benar-benar tokoh awal yang menjadi motor penggerak untuk terwujudnya hutan mangrove yang saat ini sangat rimbun sekali, kemudian dengan wilayah sangat luas sehingga habitat mangrove-nya di sini juga sudah lestari, kemudian juga bisa menyelamatkan daratan dari abrasi tentunya. Nah, kita akan tanya-tanya beliau hari ini. Gimana Pak kabarnya? Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Sehat. Pak, keyakinan dari mana dulu Pak mau menanam itu kan nggak mudah, itu perlu keyakinan yang luar biasa. Keyakinan kan begini, keyakinan Bapak ini bagaimana hutan ini supaya lestari. Itulah keyakinan Bapak supaya hutan ini lestari. Selama ini sejak tahun 2014 ini hutan kan sudah gundul. Gundul 2014 gundul. Kemudian kelompok tani makmur ini yang Bapak jembatani, yang Bapak sponsori luasnya 82 hektar. Luas. Yang alhamdulillah saat ini sudah selesai. Tertanam mangrove semua. Tertanam mangrove semua. Jadi tahun 2014 kami menanam seluas 25 hektar. 25 hektar. Yang sudah selesai. Jadi tanggung jawab kami menanam kayu yang izin menteri yang telah kami pegang itu seluas izin juga itu Pak? Izin menteri nomor 2 itu ada nomor izin menterinya. Menteri Lingkungan Hidup itu tahun 2018 dikeluarkan. Jadi saat ini alhamdulillah hutan kami yang dipercayakan dikelola oleh kelompok tani hutan makmur sudah selesai. Alhamdulillah. Dan berizin tadi ya? Ya, yang berizin. Jadi total menjadi 82 hektar tadi. 82 hektar. Inilah yang mau bikin lokasi wisata ke depan. Oke, ke depannya. Nah, kemudian setelah mulai Bapak izin tadi, kemudian menyampaikanlah keinginan kelompok tani Bapak mungkin ke dinas terkait, mungkin kepada tokoh-tokoh masyarakat. Awalnya bagaimana Pak? Langsung direspon positif atau halangan atau apa? Kalau halangan tantangan itu udah pasti ada. Tapi namun Bapak dengan semangat yang semangat yang membara, bagaimana ini hutan lestari kan begitu kan. Wah, betapa pentingnya ini hutan. Maka Bapak terinspirasi bagaimana membangun hutan. Kalau Bapak berprinsip begini, kalau mereka merusak, Bapak ini Bapak anggap ibadah gitu loh. Untuk anak cucu nanti ke depannya gitu. Jariah, amal jariah. Jadi amal ibadah Bapak lah. Iya. Oke, luar biasa. Sekarang usia berapa Pak? Lebih kurang ya 70 tahun 52, berarti lebih kurang 70-an 69 tahun gitu. 69, jadi dari 2014 kemarin. Berarti di umur 50-an kemarin ya? Iya, kurang begitu ya. 2010 kami udah di sini Pak. Oh, 2010. 2014. 2010 kami udah di sini. Anak yang terkecil itu udah masih segini lagi, belum sekolah, belum apa. Ibu pun ikut juga, tapi di sana merintis di sini. Tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya di Silo Baru ini juga. Silo Baru. Kira-kira 1 kilo lah Pak dari sini rumah kami gitulah. Tadi tiap hari berulang Pak. Dulu kami sempat mandah juga di situ di bubuk di sana. Manda sampai bermalam. Tetap ikut bersakit lah untuk mengapakan berjuang ya Bu. Iya, makanya Ibu tuh kadang kalau selintas lalu ya kan Pak, Ibu nih terpikir kayak gini, kalau seandainya nggak jadi nih kita pindah aja lah dari Silo Baru nih kan. Tantangannya tuh. Tantangan. Kalau orang itu bilang kerjaan orang gila, nggak masuk akal. Mana mungkin. Nah,
Itulah yang ibu hadapi yang itu taruhan Pak. itu taruhan ini. Jadi kok hinaan semua apa udah puas. Berat lah. Bapak ini Tapi mengkelola ini ibu itu semangatnya kuat, kita lantar mendorong nggak masuk suami akal Bapak. kok Bapak Iya, karena iya. mau mungkin Bapak belinang ini memperjuangkannya ini. Nggak kayak sekarang Pak. Sekarang enak. Enak lah ini dijadikan hutan HKM. Iya udah. Walaupun ini. dulu Bapak waktu SK 44 sama Zulkifli Hasan mengurus tahun 2010 nggak juga kelar-kelar. Udah. Dulu Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan. Ya Menteri Kehutanan. Iya. Nah, kemudian waktu SK 44, kemudian pemerintahan Jokowi, tapi Bapak terus sambil berjuang, tanam juga. Kemudian tahun 2014 itulah ada kepedulian namanya Balai Mangrove dulu di provinsi yang sekarang namanya PSKL. Itulah membantu Bapak. Telah menanam seluas 25 hektar tadi tahun 2014. Pak, yang di sana sekarang udah tinggi-tinggi Pak. Awalnya sana yang 25 hektar Iya, tadi. 25 hektar. Tahun Masya 2014 lah itu Pak. Iya, iya. Jadi terus menyambung bahkan sekarang Bapak tahun 2016 2017 kerja sama Bappedas. Itu ada semacam ya bantuan-bantuan. BPDAS, daerah aliran sungai itu bukan? Bukan Badan Penanggulangan. Berarti Bappedas itu kan namanya Hasan dari Siantar. Jadi das kok Bapak das. Daerah aliran sungai inilah semesti ini Bapak tanami juga. Itu nanti insya Allah nanti bulan 9 ini belum tentu tua kapan itu Bupati datang kami mengadakan Go Green tadi. Go Green ya. Nah, Go Green tadi Bapak promosikan, Bapak buatlah porpil mulai tahun ini, setiap tahun Bapak menanam. Bahkan ini tahun ini Bapak sudah menyediakan bibit untuk cadangan Go Green 25.000 batang itulah. Yang tadi sana ya ada tadi kelihatan. Rencana mau ditanam ya semacam pengkayaan mana yang agak-agak lapang, tanami lagi. Ada serantai, 2 rantai nampak kosong isi rencana Bapak. Di asahan Sumatera Utara ini mungkin kelompok tani hutan makmur inilah apa namanya yang luas sudah tanamannya. Bapak ini udah mengembangkan sayap. Ada di Labura. Bapak bukan di desa Bapak, bukan di kabupaten Bapak aja. Di Labura udah nanam. Di apa namanya itu Sungai Sembilang, apa namanya itu Sungai Nebong, Mandulang sudah menanam. Batu Bara udah menanam. Perbatasan Batu Bara kerja sama Angkatan Laut itu sudah 50 hektar saya yang Bapak tanam. 50 hektar Pak? 50 hektar. Masya Allah. Jadi ribuan hektar yang udah Bapak tanam. Jadi alhamdulillah baru ya katakan dalam 2021 ini barulah ada kepedulian apa namanya Dispora Par membantu Bapak. Alhamdulillah yang sekarang ini sedang saat proses membangun lah ini. Bantuan-bantuan kita manfaatkan. Mudah-mudahan harapan Bapak ke depan pemerintah yang terkait berwenang di Asahan bagaimana kita menciptakan betul-betul Asahan ini menjadi go wisata green yang jadi handal kita bersama khususnya warga Asahan. Iya. Jadi kok ditanya Bapak tadi ini siapa yang bangun? Bapak ini nggak membangun, yang membangun kalian-kalian ini sebenarnya. Kalian ini datang kemari membayar dengan sumbangsih 5.000 perak satu orang itu kami kumpulkan. Mudah-mudahan kok Bapak ikhlas jadi ibadah sama Bapak jadi berkah, itulah harapan kami. Jadi ini kami Bapak mewakili atas nama kelompok kami berbangga hati, berbesar hati warga Asahan umumnya Kisaran Tanjung Balai itu yang mensupport kami. Karena orang Kisaran Tanjung Balai nggak ada hentinya. Pinaman satu hari apa dia dari Mutiara, Gambir Baru, Soreng, apa Urat Batu, dan tiap hari orang Kisaran itu terus mensupport kami. Jadi perlu kami nanti semacam apa namanya itu jadi kebanggaan sendiri ini orang Asahan umumnya Kisaran. Alhamdulillah. Nah tadi kan kita bisa bicara halangan yang luar biasa tadi Pak. Tapi sekarang ini kayak kami saja bisa dibilang generasi muda lah ya Pak. Iya. Itu sudah mendengar ini udah positif di mana-mana. Oh di sana ada wisata hutan mangrove. Di sana ada hutan mangrove yang begitu luas. Ada kelompok tani. Kemudian ada pemuda-pemuda yang peduli, katanya juga sudah ada kelompok-kelompok atau organisasi yang sudah peduli dengan melihat. Karena itu tadi seperti yang bilang Ibu tadi, mungkin dulu orang mencerca, mencemooh, tapi sekarang berbalik. Orang malah peduli ke sini, pingin datang, pingin mempromosikan. Itu satu. Kedua,
produk-produk seperti kepiting sekarang melimpah hasil laut itu kan tidak lepas dari adanya habitat mangrove yang luas ini kan Pak. Iya. Nah, ya seperti itu. Ya mungkin setelah terlewatin semua, tadi juga dari dinas-dinas terkait juga sudah mulai peduli ya Pak. Iya, banyak pihak yang sudah peduli seperti ini. Nah, kelompok tani hutan makmur ini ke depan plannya atau rencananya seperti apa Pak? Ya kalau rencana Bapak ini betul-betul tercipta ini jadi go wisata dan ini harapan Bapak kepada instansi yang terkait ini bakal kita sambung lagi ke depan. Iya. Ya nanti kita sama-sama ke sana kita tengok bagaimana rencana Bapak ke depannya. Iya. Nah, kita tengok nanti ke sana kemana ini. Ya, karena cita-cita Bapak mau memecahkan rekor asahan Sumatera Utara. Amin. Trekking yang paling terpanjang. Jadi dengan adanya generasi muda seperti ini mensupport, mendukung, ayo kita bareng saling memberi bagaimana Bapak dapat suntikan dana. Iya. Karena yang sudah dibangun ini swadaya sudah lebih kurang 500 meter. Jadi rencana Bapak yang mau Bapak bangun 2.700 meter trekking paling terpanjang. Masya Allah. Itu tadi oksigen ya kan diproduksi di sini. Kemudian daratan terhindar dari abrasi, benar kan Pak? Abrasi, erosi. Kemudian habitat di sini. Contohnya begini Pak, setelah kami penanam hasil pendapatan katakan nelayan darat lah seperti mencari kepiting yang biasa dapat sekilo bisa puluhan kilo. Karena kepiting bako ini suka bawa tanam-tanam yang dulunya piye-piye yang udah digundul orang nggak ada, sekarang penghasilan sudah meningkat mereka. Iya. 85 hektar. Dan perlu juga Bapak sampaikan, mungkin masyarakat ini nggak ngerti apa gunanya ditanam bakau itu, baru nggak tahu betapa pentingnya oksigen. Mungkin mereka nggak tahu itu ya nggak apa-apa. Daratan itu kan perumahan masyarakat jadi terselamatkan. Iya. Kemudian ini kan rencana kami, ini kan udah beberapa kelompok Bapak undang, mangrove ini bisa buat misalnya seperti dodol, keripik, kemudian nanti bisa jus. Ini sudah Bapak pelajari, bukan kelompok Bapak, tapi ini insya Allah dalam bulan-bulan ini bisa kami semacam bikin dodol mangrove yang dari buah kayu api-api. Api-api kok bahasa lokalnya api-api, kok bahasa latinnya Abyssinia. Agak kayak kayu tumus itu bahasa lokal. Kok bahasa latinnya bruguera itu bisa bikin tepung. Masya Allah. Nah, jadi pokok jeruju itu kayu mangrove juga bisa bikin keripik seperti berombang, propat itu bisa bikin jus. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ini di samping kayu hasilnya bisa itu buahnya itu dimanfaatkan jadi jadi bisa produksi gitu. Iya. Kalau kayunya nggak boleh ditumbang nih Pak, kami hanya menanam. Namun nggak boleh ditumbang, kalau ditumbang sama dengan aja merusak hutan. Iya betul Pak. Jadi, ini juga pembangunan ini nggak ada menebang lah ya. Kok pun menebang kayu dia dari hutan HPL, hutan produksi lepas atau hutan penggunaan lain. Iya. Nggak hutan lindung di depan tadi kan. Iya. Oke Pak. Kalau sekitar kami ini nggak ada yang ditumbang. Itu rencananya kan luar biasa. Nah, untuk mencapai tujuan bagaimana masyarakat berwisata ke sini, tidak hanya berwisata melihat pemandangan dan udara yang segar, tapi juga edukasi. Berarti kan nantinya akan dibuat program-program gitu ya Pak, supaya yang datang itu juga nyaman. Nyaman. Seperti itu ya. Ya seperti itu. Nanti buatkan spot foto. Itu ya, yang kalau anak muda kan itu Pak. Rumah pohon kan ini saat pohon. ini. Ya di benak Bapak sudah ada buat kolam renang, kolam pemancingan selain kolam alam ini kan saat ini kok Bapak pancing bisa mancing alam kan sembilang langsung ya. Langsung. Jadi mungkin aja mancing kolam budidaya dibuatkan. Tapi itu tergantung dana. Dana juga. Ya, insya Allah Bu, karena gini teman-teman, silakan dipromosikan hutan mangrove yang dikembangkan oleh kelompok tani hutan makmur ini, di mana inisiatornya adalah Pak Paimun JB. Nah, kita sebagai generasi muda lakukan yang terbaik. Yang pertama untuk mempromosikan, misalnya tidak bisa
langsung turun ke lapangan untuk mengembangkan ini, setidaknya komen-komen positif teman-teman bisa menjadi promosi yang baik bagi kelompok tani ini, tentunya untuk pengembangan hutan mangrove di sini. Betul gitu ya Pak ya? Betul begitu. Harapan Bapak itu harus generasi, memang ini untuk generasi ke depan. Iya, iya. Nah, tapi yang intinya bagaimana kita saling membahu, tokoh agama, tokoh masalah pemerintahan, generasi. Misalnya kayak anak-anak Bapak, anak-anak ini kan, bagaimana kita menciptakan ini jadi kebanggaan kita di Asahan ini. Iya, betul Pak. Apalagi bisa tembus 100 hektar ya Pak. Iya, bisa berputar-putar, bahkan cita Bapak yang 2.700 meter bisa menjadi 3.000, 4.000, kenapa? Lokasi kita ada kok. Oh iya, bisa sampai ribuan meter. Ribuan meter. Nah, di sini salah satunya di wisata Silo Alam Mangrove ini, di Asahan lah khususnya. Mulai dari Rabura sampai mungkin batu bara, mungkin nggak ada menyimpan kayu yang umurnya lebih dari 100 tahun. Di sini ada? Ada, masih menyimpan, ada belasan pokok lagi yang Bapak selamatkan tahun 2014, 2010 ke bawah, itulah dibalak logging sama orang. Maka dengan itulah Bapak terinspirasi berpikir bagaimana ini hutan dipertahankan. Dan kayu yang berumur ratusan tahun tadi masih ada ya Pak? Ada Pak. Nah, tapi sebelah sana ada beberapa pokok, itu nanti rencana Bapak akan tracking buat penelitian nanti. Iya, kan? Betul itu Pak, harus itu. Luar biasa teman-teman, ternyata hutan makmur. Luar biasa ya Pak. Masih menyimpan kayu yang masih cukup yang umurnya lebih daripada 100 tahun. Iya. Pak, itu yang namanya wisata. Kalau saat inilah, misalnya yang datang gitu, udah ada fasilitas apa saja di sini Pak? Kalau fasilitas yang kami sediakan ya mungkin hanya pondok misalnya kan, kemudian musola, ya. Kemudian toilet ya ala kadarnya lah. Air bersih ada. Air bersih ada. Parkiran gitu ya. Parkiran ada. Tadi itu yang bisa kami fasilitasi saat ini, makanya kami dengan uang Rp5.000 tadi, Bapak kemarin menyumbang, kalau ikhlas jangan banyak komen lagi, kurasa. Yang pertama kan bagaimana cita-cita Bapak menekan di Asahan Sumatera itu wisata yang betul-betul terjangkau sama masyarakat. Iya. Coba terjangkau Bapak, dan berkualitas juga. Itulah Bapak harapkan, ini tanpa dukungan kalian, generasi ini nggak bisa berjalan. Iya. Itu dengan dukungan, supportnya, sumbangsihnya, walaupun dengan uang Rp5.000 perak tadi, ya inilah dulu sementara, pasti saya akan bisa sediakan. Luar biasa teman-teman. Dengan Bapak tadi dari kisaran, Mbak anak, goncengan Mbak Bini satu, bawa anak, Mbak Bini, udah cukup uang Rp15.000, Rp50.000 dari kisaran udah terjangkau, bisa bayar beli minyak, bayar tiket, ya kan Mbak? Kan terjangkau kan? Betul. Itu Bapak menekan biar supaya, tapi ya itu tanpa itu tadi ya. Saat inilah dulu adanya, karena ini masih swadaya, tapi di 2021 alhamdulillah di Sporafar sudah peduli. Sudah datang ke sini. Bahkan sudah mereka mau memberikan dana hibah. Alhamdulillah. Terus Pak, kalau misalnya yang datang ke sini mau makan, mau apa, gimana Pak? Saat ini belum, kecuali dia apalagi di booking dulu lah, kayak Cina dari Kalimantan, wah kami masakkan kepiting ini. Jadi kan banyak ini pengunjung yang memasukkan ide, ya mungkin kritik saran itu Bapak terima, kritiknya ada, sarannya juga ada, kritik ya paling-paling, oh ini jauh kali, ya macam. Kan di sana kan jauh kan, 1,5 kilo, mereka mau buang air kecil, balik lagi kan capek. Ini membangun di depan sana dana bukan sedikit, tonggaknya pun udah hampir 300.000 satu biji tonggak. Nanti kita sama ke sana. Bagaimana itu orang menegakkan tonggak satu pipa satu batang itu habis. Dari sana ya Pak? Ya di sana. Oh ya, di batu bara semua kan udah kanan kiri, sebelah kanan kafe, sebelah kirinya toilet gitu ya, gitu ya. Rencana Bapak kan nanti buka kuliner. Mau makan di sana kan. Yang Bapak tampung bukan dari darat aja. Dari nelayan batu bara, Tanjung Balai, itu kok malam kan di depan itu orang nih mencari ikan teri, mencari udang. Apa nelayan-nelayan dari batu bara juga? Dari batu bara di sini orang mencari ikan. Jadi rencana Bapak kenapa sampai 2.700 meter yang mau Bapak bangun, tapi nanti kan letter U begini Pak. Masuk dari sini, keluar dari situ kan pinggir sungai untuk lokasi pemancingan juga. Iya. Jadi di kualanya ini bersatu segitiga. Jadi di sini nanti bikinlah kuliner rumah makan. Sebab kepiting, udang, kerang.
Wah, luar biasa itu. Jadi apa nama Dinas Perhubungan ini perlu Bapak sampaikan juga. Dinas Perhubungan sudah mulai kemarin udah survei menyauti, maksudnya Bapak bukan proposal tapi mereka mau bikin apa nih, listrik tenaga surya. PLTS, iya. Ya, palah bikin proposal nggak palah Pak, tenang aja Bapak. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan alhamdulillah mudah klarifikasi lah itu kan. Amin. Orang tuh yang ngomong bukan Bapak yang minta kan. Oke. Jadi teman-teman memang sangat luar biasa proses rencana pengembangan ke depannya, memang potensinya juga luar biasa. Kemudian tadi juga di tempat ini jika teman-teman ingin merasakan kuliner seperti kepiting itu bisa disiapkan di sini, tapi tentunya telepon dulu ya Pak konfirmasi. Jadi memang suatu lokasi yang dari tempat dan lokasi yang sangat lebar dan besar, potensi untuk dikembangkannya juga sangat besar. Jadi pantas ini juga sudah mulai dikenal di mana-mana Pak. Iya. Karena dengan adanya media sosial sekarang kan, ketika datang foto-foto itu langsung nanya di mana. Kemudian ada kesempatan pada datang ke sini. Oke Pak, ada pesan-pesan lain Pak yang ingin disampaikan mungkin untuk dinas-dinas terkait, kemudian untuk masyarakat lainnya yang... Ya kalau untuk masyarakat ya kami dari kelompok saya mohon dukungannya, supportnya, partisipasinya itu. Nah, jadi kalau untuk dinas ya kami tolong saat ini karena kami tahap membangun masih swadaya, mudah-mudahan ada perhatian yang khusus. Amin, ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Kita sudah wawancara Pak Paimun JB, kemudian kita juga sudah berkeliling di tempat ini. Tadi bisa dilihat bahwa sangat luar biasa luasnya hutan mangrove ini. Kemudian ada pohon juga yang sudah berusia ratusan tahun yang berhasil diselamatkan oleh Bapak tadi, yang itu menambah daya tarik tempat ini. Dan ke depan juga ada rencana pengembangan yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman ada kesempatan untuk datang ke sini dan berpartisipasi untuk proses pengembangan tempat ini dengan cara itu tadi, promosikan tempat ini ke banyak pihak lainnya, ke teman-teman yang lainnya, supaya tempat ini bisa berkembang, juga memberikan dampak manfaat yang luar biasa dari masyarakat sekitar ataupun Kabupaten Asahan, kemudian secara umum Provinsi Sumatera Utara, dan lebih umum lagi Indonesia tentunya ya Pak ya. Oke, terima kasih. Salam Lokasi Toko, Direktori Online Alamat Toko di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.